Boleh. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Salah satu tanda bergantungnya seseorang terhadap amalnya adalah kurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan maksiat. Amal itu adalah gerakan tubuh dan gerakan hati. Gerakan tubuh ataupun gerakan hati. Apabila gerakan itu menimbulkan pahala, maka disebut dengan taat. Dan apabila bergeraknya hati atau bergeraknya tubuh yang menimbulkan hukuman atau siksaan, itu disebut dengan maksiat. Orang yang beribadah kepada Allah itu ada tiga macam. Yang pertama, dia beramal taat, dia beribadah kepada Allah untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah supaya sampai kepada Allah, supaya hijab dinding terbuka, supaya mendapatkan kemuliaan. Orang yang beramal ibadah untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Dan yang kedua, orang yang beribadah hanya untuk sampai dan terbukanya hijab dan untuk mendapatkan kemuliaan. Dua macam ini masih tidak terpuji menurut orang-orang yang arif kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Sebabnya masih merasa diri lagi nang beramal. Dan abid atau ahli ibadah yang ketiga yaitu taqarruban ilallahi mahdah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Tanda orang yang beribadah pertama, orang beramal tadi itu hendak masuk surga supaya selamat dari neraka, itu ada tandanya. Tandanya apabila dia berbuat taat, maka besarlah harapannya masuk surga. Tapi ketika dia mengerjakan maksiat, maka kecillah harapannya untuk masuk surga. Tanda ahli ibadah yang kedua, yang mana dia beribadah supaya hijab terbuka, supaya mendapat kemuliaan rahmat dari Allah. Tandanya apabila dia berbuat taat, maka besar harapannya mendapatkan kemuliaan rahmat dari Allah. Tapi ketika dia maksiat, maka kecillah harapannya untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki ini tadi.
Sedangkan tanda ibadah yang ketiga atau arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah, apabila mereka berbuat taat, mereka tidak melihat itu dari diri mereka, bal min fadlillahi wa rahmatih, tetapi itu dari karunia Allah dan rahmatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan demikian mereka gembira. Namun orang-orang untuk mencapai arifin, untuk sampai mengenal Allah, itu biasanya mereka tidak sampai, melainkan dengan riyadat wal mujahadat, yaitu dengan latihan dan penuh dengan perjuangan. Orang yang berjuang supaya dekat dengan Allah, orang yang berjuang supaya dapat keridhaan dari Allah, itu akan diberi jalan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang pada kami akan kami berikan mereka petunjuk jalan-jalan kami. Jadi kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jadi bukan berarti hanya tiada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Tidak ada untuk tempat berlindung kecuali kepada Allah. Tidak berharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah yang Maha Esa. Zahir syariat itu menyuruh kita beramal, tapi hakikat syariat itu melarang kita berpegang bersandar kepada amal. Beramal tetap kita gawe amal, tetapi jangan bersandar hati kita dengan amal, tapi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Itu sebagian ulama itu menafsirkan la haula, tidak ada kekuatan menghindarkan diri daripada berbuat maksiat. Maksiat yang tadi misalnya maksiat yang semalam awal kita menggagalkan, kada kawal lagi la haula, memang kada ada kekuatan kita untuk menghindarkan maksiat yang sudah kita gawi, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat. Kawal kita ingin berbuat taat, amun kada ada pertolongan Allah, amun kada bantuan Allah. Berapa banyak orang itu waktunya luang, awak nyaman, awak sehat, tapi kada berbuat taat. Kenapa? Tidak dapat taufik bantuan dari Allah. Ada orang awak tapi nyaman aja, bahkan orangnya sampai waktunya, tapi kawa nyalakan untuk berbuat taat. Ini hanya semata-mata bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan menghindarkan diri daripada berbuat maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat illa billah, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kayak apa misalnya kita sudah tergawi-gawi maksiat, sudah tergawi-gawi kesalahan, sudah tergawi-gawi dosa, maka cara menghadapi maksiat yang sudah kita gawi binadami wal istighfar, dengan sesali maksiat yang sudah kita gawi tadi, dan kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita ditakdirkan berbuat taat, kita kawa beribadah, kita kawa bacaan wiridan, baca amalan-amalan, membaca Al-Qur'an misalnya, dan membaca ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, maka kita hadapi dengan dzikril minnah wa taufik. Ingat, kita kawa beramal, kita kawa bacaan wiridan, kita kawa beribadah, itu bukan karena kekuatan kita, melainkan itu taufik bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpegang atas dirinya, berarti inya itu kada ingat dengan karunia Allah, kada ingat dengan rahmat dan taufik Allah. Itu sebagaimana kalau orang sudah beramal tapi kada ingat bahwa ini bantuan Allah, bahwa ini pertolongan Allah, itu bisa tumbuh di dirinya itu al-ujub wal kibru, timbul sombong dan ujub.
Lalu timbul ujub. Ngapa ujub? Orang-orang kada ingat bahwa ini pertolongan Allah. Asainya nang kawa beramal, asainya nang kawa beribadah. Padahal semata-mata itu pertolongan Allah. Kenapa ya? Asainya sebabnya inya kada ingat lawan karunia Allah. Sebagaimana pernah terjadi kepada iblis. Iblis ketika disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan, iblis berkata, ujar iblis, sebutkan di dalam Al-Quran, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi ketika Nabi Adam itu supaya disuruh iblis disuruh supaya sujud kepada Nabi Adam, namun iblis bersuara, jarnya aku lebih baik darinya. Kenapa sebabnya? Wahai Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia, maksudnya Nabi Adam, itu dari tanah. Kada merasa bahwa semuanya itu adalah bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Karun. Karun banyak berisi harta, melimpah kekayaannya. Ketika disuruh supaya bayar zakat, ngapa jarnya? Di dalam Al-Quran juga disebutkan, qala innama utitu ala ilmin indi. Ujar Karun, apa? Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Kada ingat bahwasanya harta itu bantuan apa berian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karun ini bahari itu aslinya, asalnya itu ahli ibadah. Orangnya rajin beribadah. Cuman orangnya fakir. Orangnya kada harta. Lalu datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk minta pelajari ilmu kimia. Cuman ilmu kimia di sini bukan berarti ilmu kimia yang kayak pelajaran kita di sekolahan ada. Ilmu kimia namanya itu kawa olah emas. Dilajari oleh Nabi Musa, lalu inya bisa. Lalu apa-apa ulahnya jadi emas, sehingga banyak harta bendanya. Asalnya ahli ibadah, kada hakun lagi beribadah, bahkan Nabi Musa itu dilawannya, ditantangnya. Bahkan Nabi Musa itu dipitnahnya, ini Karun. Menurut riwayat ada yang menyebutkan sampai hari ini Karun itu masih tidak dimatikan. Jadi dalam sehari itu tak bawah ukuran awaknya. Sehari ukuran awaknya bahan terus. Sebabnya Karun itu terkubur dengan hartanya, terkubur lawan orangnya ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita dilarang mensekutukan Allah, kita dilarang menyekutukan Allah dengan patung. Kita dilarang menyekutukan Allah dengan batu. Kita dilarang menyekutukan Allah dengan pepohonan, dengan hewan-hewan, dengan benda-benda. Maka kita pun jangan juga menyekutukan Allah dikuatin nafsi dengan kekuatan diri. Kenapa sebabnya kita ini la haula wala quwata, kita ada dari sisi kudrat, ada dari sisi kekuasaan. Dulu pernah disebutkan ada ahli ibadah. Ahli ibadah ini orang-orang fakir, kada pemerintahan kayak orang. Suatu saat di kampung ada orang kampung melaporkan lawannya bahwa bubuhan kampung sudah ada mulai menyembah pohon. Sudah ada mulai meminta bantuan pertolongan kepada pohon. Lalu ahli ibadah ini tadi langsung bergerak keluar daripada rumahnya membawa kapak. Tujuannya apa? Hendak menabang pohon nang manusia buhan kampung banyak sudah mulai menyembah pohon itu tadi. Di tengah jalan bertemuan lawan orang-orang Tuha. Nang orang-orang Tuha ini bersuara, ikam hendak ke mana? Ujar ahli ibadah, ulun ini hendak menanam pohon, sebabnya banyak sudah manusia nang menyembah ke sana, meminta bantuan pertolongan ke sana. Lebih baik pohon nang ini hendak tabang. Jadi ujar orang-orang Tuha ini tadi, baik menabang. Timbul ikam kaidah terhenti ibadah ikam. Jaka ikam bagaimana di rumah ibadah daripada mau si orang terserah orang.
kada ponya aku menambang sebabnya ini macam menyesatkan orang banyak. Nang Tuhan ini tadi melarang supaya menambang, cuman ahli ibadah ini tadi bersikeras tetap hendak menambang. Akhirnya jadi wal tapahwal bakalahi jadinya. Orang Tuhan ini tadi melawan, lawan ahli ibadah ini tadi melawan juga. Kalahi hanya beberapa gerakan ahli ibadah ini menang. Didudukinya orang Tuhan ini tadi. Jadi rupanya tak nang Tuhan itu Jadi ahli ibadah ini tadi langsung didudukinya di awak. Jadi nang Tuhan ini tadi bersuara, anu lapasakan aku kita berdiri nah. Kita bebandir baik-baik jaga Bapak. Ternyata tetap ahli ibadah ini tetap keras hendak menambang. Cuman Tuhan ini tetap melarang. Dengan beberapa gerakan ulang kalahi ulang, akhirnya tatilang ulang Tuhan ini tadi dudukinya pulang di awak. Cuman Tuhan ini tadi nangarnya Tuhan banyak pengalaman. Lalu Tuhan ini bersuara, kita berdamai aja nah. Kita berpandir berbagus saja nah. Kita pandirakan. Ngapa gerang ujarah ibadah kayak ini aja nah. Apabila kami pun hari ini kada menambang pohon itu tadi, maka saben hari kena di bawah bantal ikam itu ada duit 2 dinar. Pacang ada duit 2 dinar karena setiap kali kamu bangun guring kaina buka aja bantal ikam itu ada kaina duit 2 dinar. Banyak 2 dinar itu dinar ini pecahan emas, kalau dirham itu pecahan perak. Damai. Sebabnya ujian nang Tuhan ini tadi aku tahu ikam nang ini kada duitan dua orangnya pakir dua beribadah baik ikam usah menambang dapat kena duit 2 dinar kawai ikam hendak mau si anak ini ikam hendak bersadaqah ngapa kah ujian nang Tuhan ini tadi. Akhirnya hakun berdamai kada jadi hendak menambang boleh ke rumah. Ketika boleh ke rumah samalaman subuh hari bangun guring buka bantal ada 2 dinar. Dasar bujur jari ibadah nang Tuhan itu hibat juga tapi lah mandi duit 2 dinar buat bantal ini tadi dapat 2 dinar tetapnya beribadah. Hari kedua bangun guring pulang buka bantal ini tadi ada pulang 2 dinar. Nyaman barang-barangnya dibagi-gawian sama sekali. Ada taruh duit buka bantal, ada duit kita bisa juga buka bantal, ada duit lagi menyusupakan. Cocok aja ada yang ini dan menyusupakan timbul ada aja. Dasar bujur juruan Tuhan ini ujarah ibadah. Kadai hari nang ketiga, ketika hari nang ketiga buka bantal, ternyata kadidele 2 dinar tadi. Gagah bahar dasar tadi nengaranya tadi biar mahar yang apa kadinya ada bang lain orang kehilangan ingat mantap har bisa terdapat aja ini dasar kadede melihat kadede langsung ambil pulang paplang bergantung ini tadi amun itu aku ini didustain nang Tuhan ini lebih baik hendak tabang aja pulang ambil pulang papak ini tadi tulak mengincang bahasa kita kampung tuh mengincang menuju pohon hendak menambang. Di tengah perjalanan usakanya bertemuan pulang lawan Tuhan ini tadi. Ujar nang Tuhan hendak menaikam ujar ibadah aku hendak menambang pohon pulang pian ini manustai tiap hari hanya 2 hari ada ketiga ini kada duitnya kada usahain menambang jangan beribadah ulang kaya raya biasa aja jangan menghiraukan mengurus orang kada punya aku tetap menambang akhirnya jadi jual bakalahian ulang bakalahian nang lawan ibadah dengan kampak ini tadi cuman hanya beberapa gerakan ternyata nang asalnya hari pertama inya hendak menambang inya nang menduduki orang hari ini nang Tuhan menduduki ulang awak kawah ibadah ini tadi sampai kada kotek lagi sampai kita berdamai aja nih berdamai aku hendak bertakun ulun bertakun nih kenapa jadi hari pertama pian menang hari ini nah berarti hari keberapa tuh ulun kalah pian duki pian melong ulun kenapa jadi ulun kalah dilepas oleh nang Tuhan ini tadi ujian nang Tuhan ketahuilah bahwasanya
Ketika Ikam pertama kali hendak menanam pohon, Ikam itu semata-mata karena Allah. Hanya semata-mata karena Allah supaya Allah jangan disekutukan. Tapi pas hari ini Ikam hendak menabung pohon itu karena duit kadede di bawah bantal. Ini kada ikhlas lagi Ikam. Ikam kada ikhlas nang kaya hari pertama. Jadi pian ini siapa? Ujian nang Tuhan ini adalah aku adalah iblis nang Tuhan ini tadi. Jadi nang Tuhan ini tadi iblis tapi berubah menjadi orang Tuhan. Jadi rancang benar iblis ini di riwayat itu berubah jadi orang Tuhan. Kenapa sebabnya? Sebabnya kalau menurut agama kita Islam, bila orang Tuhan pada kita itu harus kita hormati. Tapi kalau orang anom pada kita itu harus kita sayangi. Jadi ketika nang iblis ini tadi sudah bersuara kayak itu di sini sedih luar biasa ahli ibadah ini tadi. Kenapa? Sebabnya pertama karena ikhlas iblis kadang melawan. Cuman hari berikutnya karena ikhlas iblis kawan melawan. Ini gara-gara dengan sebabnya merasa kekuatan dirinya. Jakanya menyuruh karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, menang. Cuman karena duit benar ini tadi. Jadi jangan sampai kita nang kaya karun karun ini tadi merasa besi harta memang inyana mencari, besi harta memang inya besi pengetahuan. Jangan sampai kayak iblis juga iblis ini tadi merasa harap daripada orang, merasa bagus daripada orang. Tetapi siapa yang kita contoh, siapa yang kita tiru, nang kita tiru seharusnya sebagai seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberi harta binatang, hewan, tunduk, lawan sidin dari bangsa jin, dari bangsa manusia itu banyak jadi anak buah sidin sampai angin aja tuh jadi anak buah sidin. Dan sidin suatu hari suah ngapa duduk di tikar, angin membawa tirabang sidin sampai angin itu anak buah sidin. Tapi apakah sidin sombong? Apakah sidin takabur? Apakah sidin nang merasa beisi harta ini tadi? Apakah sidin nang merasa beisi ilmu nang ibet ini tadi? Tapi sidin berkata, apa sidin? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini termasuk karunia dari Tuhanku untuk mencobaku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Jadi apapun nang ada pada diri kita, kenikmatan berupa harta, kenikmatan berupa ilmu, kenikmatan berupa keluarga, besi, benda macam-macam. Itu ingat hada min fadli rabbi, ini adalah daripada karunia Tuhanku. Jangan sampai merasa diri kita, tetapi ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang pertama, Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari menyebutkan min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Salah satu tanda bergantungnya seseorang terhadap amalnya adalah kurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan maksiat. Mudah-mudahan kita sabar diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita sabar selalu dibantu ditolong oleh Allah untuk berbuat taat. Amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa kesalahan kekhilafan kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita sabar diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini ya wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.